Vet. Halo. Ya, ketemu lagi nih di series Tanya Vet kita. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang vaksinasi nih, Dok. Oke. Karena banyak banget sobat pet semua yang masih bingung nih, vaksinasi itu apa sih dan Oke. apa sih pentingnya? Sebenarnya vaksinasi itu apa sih, Dok? Vaksinasi adalah satu metode pemberian vaksin atau pemasukan vaksin ke dalam tubuh untuk meningkatkan atau membentuk imunitas terhadap satu penyakit. Terus mekanismenya seperti apa tuh, Dok? Mekanismenya tuh saya ibaratkan kayak gini ya. Hewan kita ingin di cover atau dilindungi terhadap vaksin rabies. Ada agen dalam bentuk vaksin rabies atau si virus rabies tersebut dimasukkan ke dalam tubuhnya si hewan, tapi virus itu telah dilemahkan atau bahkan dimatikan. Masuk ke dalam tubuhnya, nanti imunitas dalam tubuhnya itu akan mengenali virus rabies tersebut. Dan imunitas di dalam tubuhnya akan membentuk prajurit-prajurit di mana dia terinfeksi terhadap si virus rabies, prajuritnya itu sudah ada. Sehingga lebih kebal dan bisa melawan terhadap si virus itu. Mekanismenya seperti itu, simpelnya. Oke, terus kayak gini. Suka ada nanya nih, Dok, kalau untuk kucing, vaksin itu bisa dilakukan sejak usia berapa, Dok? Sebenarnya kalau referensi dunia sih sebenarnya usia 6 minggu juga sebenarnya sudah boleh diberikan. Terkadang kondisi di usia 6 minggu banyak yang belum maksimal, berat badan yang masih belum maksimal atau kualitas dari si hewan itu belum maksimal, sehingga banyak ditemukan syarat-syarat vaksin yang enggak terpenuhi. Akhirnya dia mundur, mungkin 2 atau 3 bulan usianya baru mereka terpenuhi. Selanjutnya gini, Dok, kalau gitu syarat untuk bisa divaksin seperti apa? Karena vaksinasi itu adalah metode untuk memasukkan penyakit dari dalam tubuhnya, imunitas akan bekerja. Kita pastikan bahwa imunitas di dalam tubuhnya juga harus bagus. Itu berarti hewannya dalam kondisi sehat. Terus gimana kondisi hewan yang sehat? Pasti bebas dari parasit, tidak sedang sakit, kena flu, atau kondisinya lagi drop, makannya nggak bagus. Itu tidak boleh. Jadi syaratnya yang pertama harus makannya oke, pupnya bagus, berbentuk, tidak mencret, konsistensinya oke, aktivitasnya bagus, bebas dari parasit, kutu, dan cacing. Dan biasanya dokter hewan akan bertanya tidak hanya masalah makan oke, pup bagus, aktivitas oke, tapi di rumah juga harus bebas dari penyakit. Maksudnya apa? Ada kucing lain di rumah yang sedang sakit, pasti dokter hewan itu akan concern ke kucingnya itu dulu. Ditakutkan bahwa jika kita vaksin ternyata si kucing itu sedang sakit dengan gejala yang tidak muncul, padahal saudara-saudaranya yang lain masih sakit. Sebenarnya berapa kali sih kita harus melakukan vaksin untuk anak buah kita, Dok? Referensi menyebutkan sebenarnya harus diulang dulu ya. Misalnya kucing kita atau anjing kita divaksin sekarang, biasanya 3 atau 4 minggu dokter hewan akan melakukan vaksinasi ulang lagi, karena biasanya hanya sekali vaksin tidak efektif dan biasanya dilakukan selama 3 kali di awal dulu. Berikutnya ada beberapa dokter yang melakukan vaksinasi di 6 bulan berikutnya. Ikuti saja aturannya, karena dokter hewan memiliki reason dan alasan kenapa dia harus memberikan selama 6 bulan, terus nanti akan di booster setiap tahun sekali. Ada banyak pertanyaan juga sebenarnya. Kalau boleh nggak sih, Dok, kalau kita vaksinasinya cuma sekali saja? Kalau masalah boleh atau tidak boleh, tapi kalau masalah imunitasnya terbentuk sempurna atau tidak bisa jamin. Vaksin itu kan berarti kita memasukkan virus gitu ya. Nah, kalau untuk kucing, Dok, kira-kira virus apa sih yang terkandung dalam satu vaksin itu? Oke. Ada 2 vaksin nih, yaitu yang vaksin inti dan vaksin tambahan. Biasanya vaksin inti yang paling penting. Kalau pada kucing, ini akan jelaskan pada kucing dan pada anjing ya. Kalau pada kucing itu core-nya adalah feline rhinotracheosis virus. Yang pertama calicivirus, yang ketiga adalah Panleukopenia, yang keempat rabies. Virus tambahan yang lain lagi sekarang ada yang namanya chlamydia. Bedanya apa sih core dan tambahan tadi? Kalau core berarti yang paling penting dan direkomendasikan. Kalau yang satu lagi ini ada tambahan. Vaksin tambahan itu vaksin yang disesuaikan dengan kriteria gampang terpapar atau tidak. Karena menurut beberapa referensi ada yang menjadi core, tapi ada juga yang tidak menjadi core, itu nggak penting. Dan sedangkan pada anjing pun ada. Core vaksinnya juga ada. Biasanya ada distemper, canine hepatitis, parainfluenza, parvo, leptospira, sama rabies. Ada yang bukan inti, yaitu coronavirus, tapi beda ya coronavirusnya yang sama manusia. Jadi vaksin tambahan dan itu diberikan sesuai dengan kondisi. Tadi itu kan kita membahas vaksinasi pada hewan peliharaan kita yang sudah jelas kita adopt dari mana gitu ya, Dok. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita lihat di jalan nih, Dok, tiba-tiba aduh kasihan nih, atau
saya rawat aja deh. Hmm. Tapi kan kita nggak tahu nih riwayat vaksinasi dia seperti apa, dok. Oke. Gimana? Rekomendasi kalau kita tidak mengetahui riwayat dari vaksinasi si hewan, apalagi misalnya kita mengadopsinya dengan kondisi yang hewannya sudah besar, direkomendasikan baiknya diulang vaksinasinya sesuai dengan perintah dokter hewan ya. Yang pertama, yang kedua di rule out dulu dia dapetnya dari mana, nanti dokter hewan akan mencek kondisinya oke apa enggak. Tapi Jadi tetap dicek ya, dok ya. tetap dicek pasti. Kalau udah divaksin nih, dok, ada efeknya nggak sih, dok? Efek yang ditimbulkan berbagai macam. Beberapa persen menyebabkan terjadinya demam. Tapi persentasenya sih hanya sedikit sekali biasanya sih. Yang pertama, yang kedua, ada beberapa yang enggak demam, tapi aktivitinya menurun nih, dok. Jadi diam aja tuh, kebanyakan tidur. Yang ketiga, makannya jadi menurun nih, dok. Dan yang keempat yang paling cukup lumayan parah, menyebabkan terjadi gejala yang lain yang timbul, misalnya tiba-tiba dia diare atau gemetar, atau yang paling sering kelihatan tiba-tiba jadi bengkak, mungkin alergi terhadap si virus itu. Nanti jangan khawatir, hubungi dokter hewan. Apa yang harus dilakukan nanti akan dokter hewan tahu. Kalau tidak vaksin, nah itu gimana? Oke, vaksinasi itu bukan pengobatan, tapi pencegahan. Itu berarti sebelum dia kena penyakit, si vaksin itu dilakukan. Karena kalau terjadinya penyakit atau sudah kena penyakit itu udah nggak bisa divaksin. Apa yang akan terjadi? Pasti vaksin yang utama tadi untuk melindungi dari virus-virus yang sering dan menyebabkan kematian cukup tinggi. Jadi bisa dibayangkan kalau dia belum vaksin, terus kena si virusnya, ada virus-virus yang bila kena si penyakit itu, persentase untuk dia bisa sembuhnya sangat kecil. Bahkan bisa cuma sampai 20% kesempatan hidupnya. Gitu ya. Yes. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa vaksinasi itu adalah salah satu bentuk pengobatan ya, Yes. tapi lebih ke langkah preventif kita. Betul. Sebelum ada apa-apa nih sama anak kita. Betul. Nah, benar kata dokter tadi, lebih baik kita spend money untuk vaksinasi sebagai langkah preventif dibanding kita harus spend money untuk pengobatan. Yes, karena Ya kan, biayanya Dok? akan lebih mahal pasti. Betul. Oke, nah sudah jelas semua ya mengenai vaksinasi itu seperti apa sih, sudah dijelaskan sama dokter Angga juga. Oke. Nah, sobat pes semua, kalau misalkan mau untuk melakukan vaksinasi di Iruka itu bisa nanti kita attach jadwalnya di sini. Nanti bikin appointment, kita ada setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terima kasih ya, Dok ya. Terima kasih banyak. Dah, sampai ketemu. jumpa. Assalamualaikum.